Ya, IPM kita untuk saat sekarang ini yang saya baca itu terakhir 2023 BPS mencatat Lampung baru 72,48. Sementara rata-rata nasionalnya IPM-nya itu sudah 74,39. Jadi Lampung juga masih punya PR sampai itu ya. Jadi sekali lagi ini dibutuhkan dari kapan regulasi, kemudian kebijakan anggaran dan variabel-variabel yang lainnya. Oke. Yo, selamat datang di podcast Lampung Memilih. Tepuk tangan dulu dong. Ya, kembali bersama Aji. Kita seperti biasa ya, kita akan bincang-bincang bersama dengan calon anggota, biasanya legislator ya, calon-calon legislatif. Kemudian ada juga dari DPD, dan hari ini kita dapat kehadiran tamu istimewa nih dari DPD RI yang sudah menjalani tugasnya selama 1 periode, dan saat ini beliau akan maju lagi di DPD RI untuk periode selanjutnya. Langsung aja Aji kenalin, yaitu Bapak Kiai Haji Insinyur Abdul Hakim MM. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah, aku panggilnya Pak Ustadz aja nih. Iya, Pak Ustadz, kita perkenalkan dulu ya kalau Pak Ustadz ini sebagai petahana ya, petahana anggota DPD RI asal Lampung pada periode 2019-2024 ya. Pak Ustadz ya, ini masih menjabat saat ini ya? Masih menjabat. Alhamdulillah masih menjabat. Sampai nanti terpilihnya dan dilantiknya anggota DPD RI hasil pemilu 14 Februari 2004. Amin. Ya, saya masih menjabat sampai nanti akhir November. Dan biasanya pelantikan anggota terpilih hasil pemilu 14 Februari 2004 kemungkinan akan dilakukan nanti di bulan Oktober 2024. Jadi saya masih menjabat sampai nanti bulan November. Sampai bulan November ya, Ustadz ya. Dan Oktober nanti dilantik lagi, insya Allah. Insya Allah. Saya duduk sebentar, nanti berdiri lagi untuk dilantik. Iya, Ustadz. Jadi kita juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi Lampung pada tahun 1999-2004. Wow, dan DPR RI 2004 sampai 2015. Waduh, ini udah semua dicicipin ini, Pak. Ya. Ini nyicipin yang belum saya jadi gubernur. Ya, ini langkahnya kayaknya abis ini. Ya, belum saya jadi gubernur, sama 2 kali saya ikut dalam konsultasi pemilihan wali kota di Bandar Lampung tahun 2005 dan di Kota Metro 2015. Ya, belum berhasil. Belum. Satu saat saya langsung dari gubernur, insya Allah. Amin. Belum jalan ya, Ustadz ya. Wali kota ya waktu itu ya, 2015 ya. 2005 ya. Ya, 2015. Waktu itu sempat juga sih, Ustadz, aku meliput pada saat pilkada di 15 kabupaten kota secara serentak waktu itu ya. Ada beberapa kabupaten yang secara serentak. Ya, Ustadz, mungkin untuk DPD ya, Ustadz ya. Kenapa dari ini udah DPR RI, Ustadz udah. Kemudian Provinsi Lampung ya juga sudah, dan ini nyoba di DPD RI. Sementara kalau secara kewenangan ya, yang aku tahu ya, kalau kewenangan baik itu fungsi anggaran, budgeting, legislasi dan pengawasan itu kuatnya di DPRD nih, Ustadz. Nah, apakah udahlah kayaknya nyantai dulu di DPD. Nah, ini biasanya kan orang nggak tahu nih tupoksi secara rigidnya apa yang dilakukan oleh DPD RI. Nah, kenapa Pak Ustadz justru sudah berada di DPD RI nih? Hal yang latar belakangnya seperti apa, Ustadz? Ya, saya perlu sampaikan terlebih dahulu, saya terlahir dari seorang aktivis. Luar biasa ini. Dari seorang aktivis yang dari sejak mahasiswa saya sudah membentuk dengan teman-teman mahasiswa di tahun 84-an ya, 83-84 ya. Kami membentuk sebuah komunitas, yaitu komunitas kajian kaitan dengan sains dan pengetahuan serta keagamaan. Ya, di 1983-84-an. Saya masuk di Fakultas Pertanian tahun 1982. Kemudian setelah itu saya berinteraksi dengan berbagai gerakan kemahasiswaan. Saya ikut di berbagai pelatihan kemahasiswaan yang baik intra dan ekstrakurikuler. Salah satunya saya dengan berinteraksi dengan HMI. Ya, saya menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian dengan berbagai gerakan pelajar dan kemahasiswaan saya intens berdiskusi.
Dan kita tahu bahwa situasi pada saat itu adalah serba keterkungkungan. Semuanya apa ya? Semuanya Sulit lah ya mau serba melakukan. sulit untuk menyuarakan Hilang Toto. gerakan-gerakan yang kemudian berbeda dengan keinginan Ya, pemerintah atau penguasa, sangat ditutup ya, sangat represif ya. Represif, masa-masa rakyat mengalami keterjajahan dan keterkungkungan. Iya, ya, di era Saya lahir dalam situasi seperti itu, tetapi tentu pada saat itu gerakan kemahasiswaan dan gerakan pelajar, elemen-elemen kritis pun juga terus mereka mendiskusikan terkait dengan bagaimana masa depan bangsa dan negaranya. Masa depan dan negaranya yang saya sudah terbiasa sejak itu berpikir tentang kritis, bagaimana mencermati terkait dengan bangsa dan negara ke depan. Sebagai tentu saya berbahagia menemukan sebuah komunitas kritis yang ingin melihat masa depan bangsa dan negara jauh lebih baik. Jauh bagaimana pengelolaan kehidupan bangsa dan negara ini memberikan kebaikan, memberikan kesejahteraan kepada bangsa dan negaranya. Karena saya mendapatkan pelajaran bahwa negara ini merupakan amanat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang dititipkan kepada bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Benar, Ustaz. Jadi udah menempa diri ya pada saat di eranya semua itu serba terkungkung terkerangkeng ya, dari pola pikir ya segala macam ya. Kalau misalnya melakukan statement atau saya lahir dari komunitas itu. Ya. Ada komunitas, elemen-elemen kritis kemahasiswaan ya. Cukup berat juga ya Tat menjalankan. Jadi kemudian setelah itu kan punya momentumnya ketika kemudian gerakan reformasi lahir kan ya. Akhirnya mulai itu. Kemudian Orde Baru tumbang ya kan. Melahirkan harapan-harapan baru, gerakan 98, saya bersama itu. Kemudian ada peluang-peluang keterbukaan dalam melakukan reformasi ya, dengan berbagai harapan-harapannya, kemudian gerakan anti KKN ya. Kemudian juga memberikan ruang dan kesempatan kepada demokratisasi ya. Supaya kemakmuran dan kesejahteraan untuk anak bangsa, untuk satu daerah tidak tertumpuk di satu tempat dan sebenarnya tidak terkonsentrasi. Kemudian di Jakarta, di Jawa, sentralisasi ya dulu betul-betul namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terwujud dalam pengelolaan bangsa dan negara. Di situ. Nah, oleh karena itu ketika kemudian setelah reformasi tahun 1998 ada peluang dan kesempatan yaitu akan dilakukan pemilu yang baru ya, ketika kemudian 1997 terjadi pemilu, kemudian terjadi reformasi sehingga diputuskan untuk melakukan pemilu di tahun 1999. Sehingga kemudian tumbuhlah berbagai entitas komunitas, membentuk berbagai elemen organisasi dan sebagainya. Satunya ada tumbuhnya partai politik. Dan kemudian pada saat itulah saya bergabung. Langsung bergabung di PKS atau? Ya, masuk dulu kan awalnya Partai Keadilan, sebelum kemudian komunitas ini bergabung di pemilu 2004 menjadi Partai Keadilan Sejahtera karena tidak lulus parlemen threshold yang hanya mencapai suara. Partai Keadilan pada saat itu adalah hanya mencapai yaitu 1,8% ya, perolehan suara sah di nasional ya. Dan itulah yang kemudian mengantarkan saya menjadi satu-satunya anggota DPRD Partai Keadilan di Provinsi Lampung, satu dari 75 anggota DPRD Provinsi Lampung. Saya waktu itu ketua wilayah Partai Keadilan. Wow, luar biasa. Di tahun 1998 yang itu mengantarkan saya menjadi anggota DPRD Provinsi. Luar biasa. Saya dari situlah mulainya karir saya di politik ya. Karir yang panjang, saya lahir dari sebuah komunitas yang memiliki kepedulian kepada bangsanya, kepada negaranya, kepada umat dan agamanya, dan kepada kemanusiaan. Iya, itu harus selaras ya, dilaksanakan ya Ustadz ya. Oleh karena itu perjalanan saya tidak bisa terlepas dari komunitas itu ya. Nanti kalau berikutnya ditanya kenapa pilihannya ke DPD RI, saya kira nanti dalam konteks itu ya. Silakan didengarkan. Kenapa saya saat sekarang ini ada di DPD RI itu ada tidak terlepas dari perjalanan sejarah yang mengantarkan saya hidup saat sekarang ini aktif sebagai salah satu komponen atau elemen
yang punya perhatian untuk bangsa dan negaranya ke depan. Ya, Itu entitas salah satu partai politik. PKS. Nah, tapi untuk DPD RI ya, Ustaz, banyak yang masih belum paham terkait tupoksi ini, Ustaz. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini DPD RI kan sebagai perwakilan ya, sebenarnya Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah sebenarnya sangat ini ya, Ustaz, sangat sangat penting sekali keberadaannya, Ustadz ya. Ya, saya ingin terlebih dahulu sampaikan hasil daripada gerakan reformasi melahirkan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Yang kemudian dari 4 kali amandemen itu melahirkan perubahan-perubahan mendasar ya. Kemudian tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang sebelum amandemen itu ada yang namanya MPR. MPR lembaga tertinggi negara. Setelah itu kemudian setelah amandemen tidak ada lagi yang namanya lembaga tertinggi negara. Yang ada adalah lembaga tinggi negara di dalam konstitusi kita ya. Dalam rangka lembaga tinggi negara itu dalam rangka melaksanakan perintah rakyat, daulat rakyat yang diamankan dalam konstitusi ya. Dalam pasal berapa ya kedaulatan itu? Pasal 1 ayat 2 ya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Dasar itu kedaulatan rakyat itu terbagi ya. Dalam 3 kedaulatan. Kedaulatan membentuk peraturan perundang-undangan, ada yang namanya kedaulatan pemerintahan ya. Yang dikepalai oleh presiden, kedaulatan memerintah, daulat pemerintah. Mandat rakyat kepada lembaga ini yaitu memerintah, kedaulatan memerintah. Kemudian berikutnya adalah kedaulatan yudikatif, ya, yudikasi, lembaga pengadilan. Jadi rakyat memandatkan kepada tiga ranah kedaulatan ini ya. Kemudian kedaulatan di dalam membentuk peraturan perundang-undangan, rakyat memberikan mandatnya tidak kepada MPR lagi, tetapi kepada kelompok legislatif. Ya, siapa legislatif itu? Legislatif itu adalah ya, yaitu DPR RI, DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI keanggotaannya merupakan juga adalah anggotanya MPR RI. Dengan demikian, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terdiri dari anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Jadi keberadaan DPD RI bersama DPR RI dalam waktu yang bersamaan dia juga adalah anggota MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang anggotanya saat sekarang ini hasil pemilu 2019 anggota MPR RI ada 711. Anggota DPR RI-nya 575 yang berasal dari 9 fraksi yang ada di DPR RI yang lulus parliamentarian yang kemudian undang-undang telah menetapkan parliamentarian adalah 3%. Jadi yang lulus dari pemilu sebelumnya 2019 itu hanya 9 fraksi yang ada di DPR saat sekarang ini. 575 anggotanya. Di sementara anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, keanggotaannya adalah terdiri dari masing-masing provinsi hasil pemilu. Ya, 2019 adalah 4 orang, sama ya. Masing-masing 4 kuota karena ini kursinya. Provinsinya saat itu 34 kali 4 136 ditambah 575 menjadi 711 anggota MPR RI. Sekarang apa perbedaannya? Kewenangan antara MPR RI dengan lembaga legislatif yang lainnya. Ya kan lembaga legislatif ada 3 sebetulnya kan. Di situ ada DPR RI, ada DPD RI, ada MPR RI. Karena MPR RI terbentuk dari keanggotaannya yaitu dua lembaga. Sekarang apa bedanya? Ya, dalam posisi yang sama dia sebagai lembaga tinggi negara. Ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu supaya komprehensif kita memahaminya. Dalam konteks daulat rakyat, kewenangan yang diberikan oleh rakyat itu rakyat memberikan kedaulatan dalam 3 hal. Rakyat memberikan daulat dan kewenangannya untuk membentuk
peraturan perundang-undangan. Ya. Dalam konteks ini kelembagaannya ada 3, yaitu MPR RI yang terbentuk dari DPR RI dan DPD RI, yang kewenangannya adalah dalam rangka membentuk undang-undang dasar konstitusi. Oke, MPR ya. MPR-nya, oke. Konstitusi ini ya. Ya, konstitusi MPR di atasnya. tugasnya membentuk konstitusi ya, fundamental Setelah Pak. ya. DPR RI dan DPD RI punya kewenangan dalam konteks dia sebagai lembaga legislatif. Oh, Ya, dua-duanya membentuk statusnya legislatif. legislatif itu legislasi. Namanya legislator. Ya. Dia kewenangannya adalah membentuk undang-undang. Sama, Ya, sama. DPR RI dan DPD RI sama. Punya kewenangan dalam rangka membentuk undang-undang ataupun merubah undang-undang, merevisi undang-undang. Kewenangan itu diberikan kepada lembaga legislatif apa yang namanya itu adalah DPR dan DPD. Kewenangan legislasi namanya, lembaganya legislatif. Oke. Sekarang apa perbedaannya? Kewenangan legislatif antara DPR dengan DPD. Sama legislatif. Sama-sama legislatif dan undang-undang konteksnya. Undang-undang kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada DPD RI, yaitu sebagaimana yaitu di dalam pasal 18, ya. 18 itu adalah dengan tegas memberikan kewenangan itu kepada DPD RI, yaitu terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah, ya. Saya ingin sampaikan supaya nanti jelas, ya. Benar, di pasal 22D ya, bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu kewenangan yang ada dalam konstitusi, ya. Kemudian Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran, pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Lebih lanjut, ayat 3-nya, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Ya. Kira-kira itu kewenangannya jelas, sama kewenangan di bidang legislasi, kewenangan di pengawasan, budgeting, anggaran, dan bisa mengusulkan dan ikut dalam membahas, kan. Kemudian dalam pengawasan tentu adalah juga sebagai representasi daerah, yang itu yang juga hal yang lain yang tidak bisa diabaikan, ya. Kaitan dengan sekali lagi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pun juga telah bagaimana melakukan penguatan terkait dengan eksistensi keberadaan daerah, yaitu terkait dengan persoalan otonomi daerah. Oleh karena itu, ya, otonomi daerah adalah merupakan sesuatu cita-cita daripada gerakan reformasi. Salah satu poinnya itu, kan, di mana esensi dari otonomi daerah itu adalah yaitu memberikan kewenangan urusan sebagian kepada daerah untuk bisa mengembangkan daerah bagi kepentingan, ya, bagi kepentingan pembangunan dan dalam upaya untuk mencapai cita-cita nasional tentunya, kan diberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola ya potensi, tentu sesuai dengan peraturan perundang yang diberikan oleh pusat kepada daerah kewenangan itu. Nah, Ustadz, ini kita agak bergeser di
DPD RI ya Ustadz. Oke. Artinya kita masih tetap tadi 4 kursi ya di DPD Oh, iya, masih, ya. masing-masing ya. Berarti kan itu adalah dewan perwakilan daerah ya. Betul. Apa yang sudah kita akomodasi ya, advokasi lah ya Ustadz ya. Baik itu kepentingan tadi kan ada otonomi daerah ya, dan mengawasi otonomi daerah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal apa yang sudah dilakukan selama 1 periode sebelumnya Ustadz ya, demi kemajuan Lampung. Nah, ini mungkin fungsi tadi ada proses mengevaluasi ya, pengawasan ya, sehingga nanti DPR RI yang dapilnya di Lampung juga kan mungkin harus memikirkan, dan bagaimana hubungan antara DPD RI dan eksekutif di Lampung yang merupakan daerah otonom. Ya. Sejauh ini seperti apa, Ustaz? Ya, tadi tentu ya saya sebagai anggota DPD RI dalam koridor kewenangan yang dimiliki oleh DPD RI ya dalam 3 hal itu kan, dalam fungsi dan kewenangan legislasi, fungsi kewenangan anggaran, kemudian fungsi kewenangan pengawasan ya. DPD RI dalam rangka melakukan tugas dan kewenangannya kami dibagi di dalam alat kelengkapan namanya. Alat kelengkapan DPD RI ya. Alat kelengkapan DPD RI itu kalau di DPR RI namanya adalah komisi ya, mengkelompokkan para anggota itu berbasis pembidangan, namanya komisi. Kalau di DPR RI ada 11 komisi. Betul. Ya, kalau di DPD RI itu namanya komite. Sesuai dengan jumlah anggota dari masing-masing provinsi, ya kan? Yaitu bidangnya hanya 4 bidang, 4 komite. Ya, saya ingin jelaskan terlebih dahulu supaya komprehensif memahaminya kan. Jadi komite 1 itu membidangi terkait dengan otonomi daerah dan kemudian terkait dengan persoalan penegakan hukum, ya, otonomi daerah, hubungan luar negeri dan penegakan hukum, ya. Kemudian komite 2 itu terkait dengan infrastruktur dan pembangunan. Ya, di situ kemitraannya ada bidang Kementerian Pertanian, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR. Itu hal yang terkait itu klasternya. Kalau di DPR RI-nya itu dia ada di Komisi 4, ada di Komisi 5, kemudian ada di komisi tersebar itu ya, kalau di 4, kemudian komisi 7. Mitra kerjanya itu. Ya, itu yang klasternya. Kalau tadi yang komite 1 di DPD RI, kalau di DPR RI-nya itu mitranya komisi 2. Kemudian komisi 3 bidang hukumnya. Hubungan luar negerinya adalah komisi 1. Terangkum di komite 2 ya. Ada yang di 1, kalau yang di 2 itu contohnya PUPR, ya, kemudian perhubungan, kemudian pertanian, ya, Kementerian Pertanian. Kemudian Kementerian komisi, kalau di DPR komisi 7 kaitan dengan energi, kaitan dengan Kementerian Pertambangan dan Energi, ya. Nah, terus kemudian ada di DPD komisi 3 bidang Kesra. Bidang Kesra, kesejahteraan rakyat. Di situ ada bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang keagamaan, ya. Itu kalau di DPR RI-nya dia komisi 8, komisi 9, komisi 10. Yang terakhir yaitu adalah komite 4. Komite 4 bidangnya bidang perencanaan pembangunan nasional, bidang keuangan, bidang ekonomi dan koperasi. Jadi kami melaksanakan kewenangannya itu per bidang itu. Selain ada yang namanya alat kelengkapan. Alat kelengkapan yang ada di DPD RI pertama ada yang namanya yaitu panitia kaitan dengan kebutuhan anggaran dan itu internal ya. Panitia rumah tangganya DPD RI. Kemudian ada yang terkait dengan badan urusan legislasi daerah. Dan konteks badan urusan legislasi daerah ini adalah memfasilitasi bagaimana yang namanya perda produk dari provinsi, kabupaten, kota yang terkait dengan perda itu kan harus ada proses pembentukan perda ya. Maka menjembatani harmonisasi baik secara substansi, bagaimana keterkaitan antara kebijakan pusat yang terdapat dalam produk undang-undang bagaimana diwujudkan di dalam perda supaya tidak terjadi misling ya, ataupun dalam prosesnya masih linear lah ya, dalam prosesnya kan itu ada proses kaitan dengan penetapan perda ini kan, baik kaitannya hubungan dengan Kementerian Dalam Negeri, nanti kaitannya dengan kementerian terkait yang lainnya. Maka fungsi DPD RI dalam konteks itu alat kelengkapan namanya Badan Urusan Legislasi Daerah, dia berfungsi menjembatani harmonisasi regulasi
Oh. Ya supaya sejalan. Kita Iya, kan ini iya, negara NKRI, Iya. Perda dia harus sejalan dengan undang-undangnya. Terintegrasi semua ya? Terintegrasi. Itu ada namanya alat kelengkapan di DPD RI, namanya BULD. Kemudian ada lagi satu yang namanya alat kelengkapan di Badan Akuntabilitas Publik. Yaitu untuk menerima berbagai pengaduan masyarakat ketika misalnya terjadi bagaimana para pejabat negara ataupun pelaksana daerah dan sebagainya dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya. Ya, Badan Akuntabilitas. Jadi rakyat dan masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada DPD RI terkait dengan bagaimana akuntabilitas para pejabat publik. Namanya Badan Akuntabilitas Publik. Dan menarik. satu lagi juga ada yang namanya semacam Badan Kerjasama Parlemen juga ada di DPD RI. Itu alat kelengkapan yang dimiliki oleh DPD RI. Nah, saya dalam masa jabatan satu periode ini pernah mendapatkan penugasan terlama saya di bidang keuangan ya. Komite 4 ya? Di Komite 4, pernah di Komite 4 karena mitranya adalah bidang keuangan. Itu biasanya kan terkait dengan kemitraannya dengan industri jasa keuangan. Mitranya di situ BI, OJK. kemudian OJK, kemudian industri jasa keuangan, perbankan dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu saya banyak mengadvokasi terkait dengan bagaimana pemberdayaan ekonomi rakyat ya dalam masyarakat di Lampung untuk dapat mengakses dan mengoptimalkan dukungan APBN, dukungan kebijakan pemerintah untuk memajukan pemberdayaan ekonomi masyarakat ya. Misalnya sampai saat sekarang ini saya aktif ya melakukan advokasi dan pendampingan untuk salah satu program pemberdayaan ekonomi rakyat misalnya untuk yang termarginalkan. Yaitu yang namanya program pemberdayaan untuk ultramikro. Masyarakat di level yang paling Ini bawah. masuk ya. ke UMKM-nya ya? Jadi Ustaz? itu Apa di bawah lagi. Ultramikro. Ultramikro. Yang apa namanya klasifikasi pemberdayaan ekonomi ataupun pengusaha itu kan dari ultramikro, mikro. Kalau contoh usahanya seperti apa kalau ultramikro itu? Ultramikro itu yang Warung paling lontong kecil, atau- orang yang baru usaha misalnya. Orang yang belum usaha formal, orangnya namanya kegiatan ibu-ibu. Oh, iya. Ya, yang informal, yang itu belum bankable, baru mau belajar usaha. Yang tidak punya legalitas, kegiatan ekonomi informal lah. Iya. Ya, tukang jualan kue, Iya, kemudian warung benar. dan Iya. sebagainya. Itu kan ultramikro dan ya. itu besar. Dan itu Banyak khusus ya, misalnya untuk yang dikelola oleh PT PNM, salah satu BUMN-nya negara ya, PT PNM, mereka satu punya program yang namanya program Mekar Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Nah, itu sasarannya yang adalah ultramikro tadi. Ibu-ibu ultramikro. Baru kan ultramikro ini bisa naik ke level berikutnya, ini namanya mikro. Ketika sudah bankable, ya sudah layak untuk dilayani, diberikan pinjaman oleh perbankan. Ini dibina dulu, dan nasabahnya untuk di Lampung itu ada kurang lebih saat sekarang 800 ribuan ibu-ibu. Ya, Yang dibimbing, sudah dibimbing dan bankable, ikut menjadi nasabahnya PT PNM ya. Oh iya. Ya, ini kan baru pemula, baru belajar dengan kok nanti dilatih kompetensinya, kemudian pembukuannya dan sebagainya ya. Marketing dan sebagainya. Itu diarahkan nanti kalau sudah bankable dia naik kepada yang namanya mikro, usaha mikro ya, legalitasnya sudah ada dan sebagainya. Jadi selama kurang lebih saya kebetulan lama sahabat-sahabat saya belum berkenan untuk di Komite 4. Komite yang jarang diminati. Bukan jadi primadona. Ya kenapa, Ustaz? Bukan primadona. Dia lebih kepada kebijakan tidak langsung. Dia lebih kebijakan kalau ada uang pun uangnya di perbankan. Oh ya, iya. Mitranya misalnya kenapa kurang peminat itu? Kalaupun toh ada uang, ada akses keuangan, adanya keuangan ada di perbankan. Iya, Dia mitranya OJK, dia kebijakan. Mitranya BI, ya kan? Kebijakan juga ya. Kebijakan dulu. Kemudian BPS. Kemudian juga kaitan dengan Bappenas. Kan kebijakan yang perencanaan ya. Berbeda misalnya kalau bermitra dengan Kementerian Pertanian. Komite 2 lah ya. Mungkin ada traktornya gitu. Yang bisa dibawa oleh-olehnya ke masyarakat dan sebagainya. Iya, Komisi 4 ini konsep ya. Lebih kepada itu. Oleh karena itu jarang peminatnya. Orang kalau ditawarkan itu mau milih mana gitu, lebih banyak memilih lebih enak mereka ditempatkan di misalnya di Komite 3. Saya waktu itu mengambil yang tidak diambil teman-teman. Nah, ketika saya di tahun pertama di Komite 4, setelah itu biasanya normalnya itu kan terrotasi. Oh, ada proses rotasinya. Tata tertib mengatur demikian. Tetapi berdasarkan musyawarah, nanti musyawarah para anggota yang 4 itu, umumnya teman-teman yang saya itu karena waktu itu masih Covid ya, merasakan kami
belum begitu bukan merasakan ya, artinya belum begitu dengan tugas ini karena COVID. Alasannya akhirnya rotasi belum dilakukan. Sampai kurang lebih, kemudian 3 tahun lebih baru bisa dilakukan rotasi, itu pun parsial. Saya tukaran dengan yaitu Ibu Dokter Jihan, waktu itu dia mengatar belakangnya dokter. Dia awalnya di Komite 3. Komite 3. Setelah itu karena Ibu Jihan ingin ada satu alat kelengkapan yang beliau ingin bertugas di situ, yaitu Badan Kerjasama Antar Parlemen. Saya bilang boleh kita tukaran. Akhirnya saya ke Komite 3, kemudian Ibu Dokter Jihan ke Komite 4. Oh boleh parsial seperti itu ya? Bisa, sebetulnya normalnya bisa dirotasi semuanya, tergantung kebijakannya masing-masing provinsi ya di dalam mengatur rotasi ini seperti apa dan sebagainya. Kemudian tadi kan pertanyaan apa ikhtiar yang sudah saya lakukan dalam kapasitas saya baik komite ketika 4, saya terlama saya di Komite 4. Saya Betul. melakukan pendampingan secara intens untuk yang sifatnya UMKM, karena itu mitranya adalah itu Kementerian Koperasi dan Kementerian Koperasi dan UMKM kan. Kemudian juga lembaga keuangan. Saya banyak mengadvokasi terkait dengan kepentingan pemberdayaan ekonomi. Ya, saya berinteraksi artinya memfasilitasi bagi misalnya di situ kan, oleh karena itu kenapa saya bermitra dengan programnya pemerintah daerah. Kebetulan pemerintah daerah kan salah satu ikonnya program kaitan dengan IKPB, Kartu Petani Berjaya. Ya, menyelesaikan persoalan petani mulai dari hulu ke hilir. Saya ikut mengadvokasi program itu karena saya lihat program ini adalah program yang sangat baik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan petani mulai dari hulu ke hilir ya kan. Mulai dari persoalan bibit, pupuk sampai kemudian persoalan pemerintahan. Saya lihat ini konsep yang bagus. Kalau terus bisa diimplementasikan akan sangat banyak. Disempurnakan ya. Disempurnakan, terus implementasinya dilaksanakan, kelembagaannya diperkuat dan sebagainya. Tentu ke depan ini menjadi sebuah alternatif ya. Percepatan IKPB ini bagaimana mengembangkan dan memberdayakan para petani berbasis IT, berbasis elektronik ya, IKPB ya. Sekitar sebuah sistem yang dirancang oleh pemerintah provinsi. Saya kira kedepannya ini salah satu alternatif untuk bagaimana melakukan penguatan baik dukungan kepada para petani mulai dari hulu sampai ke hilir sampai kepada pemasaran sekalipun. Iya. Nah Ustadz, untuk kita kan udah terjun ke masyarakat juga Ustadz ya, untuk pastinya balik ke sisi politik ini Ustadz ya, bahwa kita DPD juga kita masih ingin untuk memperjuangkan tadi Ustadz ya, karena Ustadz sudah banyak sekali, baik itu tadi yang ultra mikro sampai ke bankable akhirnya dia bisa meminjam mendapatkan minimal kur ya Ustadz ya. Artinya banyak sekali yang sudah dirasakan lah oleh ibu-ibu ya, kaum mama yang sudah mulai melakukan usaha. Apalagi UMKM itu salah satu penopang ekonomi secara nasional. Nah, untuk proses politiknya balik lagi, bagaimana upaya kita untuk treatment mengambil hati masyarakat? Apakah ada pesan-pesan khusus dari masyarakat supaya Ustadz ini kayaknya ada aspirasi yang harus sampai ini ke Ustadz. Nah, kalau di lapangan seperti apa Ustadz? Begini, ini pertanyaan menarik ya. Jadi salah satu hikmah ya, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga ya. Iya. Saya sering lagi cerita begini, yang namanya aspek keuangan itu adalah sesuatu yang kurang saya minati sejak awal. Mulai saya belajar berorganisasi. Saya jarang kalau ditunjuk bendahara itu saya menerima. Sesuatu yang saya tidak terlalu concern kalau hal yang terkait dengan keuangan. Saya ini relatif saya ini otaknya otak berpikir, analisis dan sebagainya. Pekerja. Saya kemudian eksekusi juga ya, eksekutor. Relatif saya bisa mengerjakan tugas itu kalau saya diberikan tugas selain bidang itu. Jadi bidang keuangan adalah sesuatu yang sementara saya hindari. Dalam berbagai organisasi. Organisasi kan. Kemudian tadi hikmahnya adalah teman-teman saya anggota DPD ini kurang berminat di Komite 4, sehingga saya mau nggak mau saya belajar tentang sektor itu. Saya di DPR RI 11 tahun kan, saya tidak pernah di Komisi 11. Dan itu kan pesan keuangan di situ kan, badan pesan. Kalau di DPD RI ini Komite 4. Saya pernah lama di Komisi 5, bagian infrastruktur perhubungan. Saya juga pernah di Komisi 4 bidang pertanian, perikanan, perkebunan. Saya juga pernah di Komisi 8, pernah di Komisi 10, ya kan. Udah semua bidang ya, kecuali bidang, ya kan? ingin dari yang keuangan. Yang 11 itu. Yang 11. Nah, tetapi hikmahnya saya semakin mendalami. Ternyata penting juga Ustadz, gitu apa? Bukan? Sangat mendasar. Ternyata akibat kita ini menghindari itu. Akibat literasi keuangan yang kita ini lemah. Itu faktor kenapa tidak bisa tumbuh ekonomi ya. Coba bayangkan saja, saya punya data ya. Ada 8 triliun
simpanan pihak ketiga di perbankan. Yang pakai itu adalah hanya 1% memakai 60%-nya. 1% rakyat dan warga Indonesia memakai 60%. Padahal sudah disediain ya Ustadz, uang yang tersedia di perbankan. Tapi kemudian yang 99% itu berbagi yang 40%. Itulah yang ngambil kredit ultra mikro, iya. yang levelnya sebanyak-banyak kan 100 juta ke bawah. Tetapi hanya yang besar-besar itu yang pengusaha kakap besar, menengah itu yang memanfaatkan. Itu pengusaha besar juga pada dasarnya menggunakan jasa industri keuangan. Iya. Jadi kenapa? Uang bukan nggak ada, uang itu ada. Tapi masalahnya kita tidak literasinya tahu. ya. Literasi keuangannya tidak tahu. Mengaksesnya ya kadang-kadang. Uang itu ada di mana dan bagaimana cara mengaksesnya. Kalaupun tahu cara mengaksesnya, Iya. pegang uang itu nggak bisa ngelolanya. Ya dikasih kredit hanya 2 juta, 10 juta macet. Katakanlah sudah masuk ke tahap bisa mengakses. Ini namanya literasi keuangan. Iya. Saya ingin gini. Kenapa? Oleh karena itu saya tertarik dengan gerakan Desa Emas. Gerakan Desa Emas ini kaitan dengan pemberdayaan ekonomi ya. Jadi poinnya adalah saya juga mengawal terkait dengan gerakan Desa Emas. Gerakan pemberdayaan mulai dari desa ya. Iya. Menuju yaitu SDGs. Sustainable Development Goals. Itu sudah menjadi konvensi internasional kan. Kita sudah menantangani kesepakatan itu. Betul. Ya di 2015. Terus menuju jadi, itu. Poinnya kan poin pemberdayaan kesejahteraan pada tingkat level bawah. depan, bawah ya. Kan? Apa problemnya? Problemnya adalah problem itu masalah literasi keuangan. Oleh karena itu saya belajar terkait dengan negara-negara yang maju. Salah satunya saya belajar dari melihat bagaimana Korea Selatan ya dengan gerakan Small Undongnya yang kemudian yang diterjemahkan di Indonesia adalah dengan gerakan Desa Emasnya ya. Teman-teman ada yayasan yang mendirikan itu. Gerakan Desa Emas mengambil konsep dari Small Undong. Yaitu 5 hal sebetulnya yang harus dibangun dalam rangka menggerakkan masyarakat, dalam rangka memberdayakan, membangun ekonomi masyarakat, membangun kesejahteraannya. 5 hal. Salah satunya ada elemennya persoalan literasi keuangan. Selain elemen-elemen fundamental yang lain. Pertama ada terkait dengan kualitas SDM. Yang bagaimana membangun SDM unggul berbasis keunggulan etika, keunggulan moral, keunggulan akhlak. Ini beda lagi nih Ustaz. Karakter. Kenapa? Beda lagi ya. Tadi kita bahas ini ya, terkait dengan ini pengembangan UMKM. Saya ingin cerita tentang UMKM tadi tuh. Masih ada korelasinya juga ya? Ada korelasinya. Tadi faktor modal. Faktor modal itu bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Ya. Karena saya kan melakukan pendampingan. Ada 800.000 ibu-ibu yang mendapatkan pembiayaan. Pembiayaan tanpa agunan dengan mudah. Tetapi saya evaluasi pertumbuhan dan perkembangannya untuk naik kelas itu sangat lambat karena menyangkut persoalan sumber daya manusia. Jadi tadi untuk memberdayakan ekonomi itu faktor modal bukan satu-satunya modal, walaupun satu bagian, tetapi harus disinergikan dengan yang lain terkait dengan pendampingan kompetensi, ya kan, untuk bisa menjadi pengusaha, kemampuan untuk melahirkan produk yang bagus, itu kan kaitan dengan pembinaan SDM dan pendampingannya itu. Yang kedua harus ada sinergisitas, membangun kolaborasi, ya kan. Sebenarnya gerakan ekonomi koperasi itu adalah merupakan salah satu jawaban, ekonomi yang dikelola secara bersama. Ya kalau selama mereka adalah kecil-kecil tidak dibangun kelompok dan sebagainya kan modalnya kecil-kecil. Tapi kalau disatukan menjadi besar. Oleh karena itu kembali kepada tadi merefer kepada keberhasilan Korea Selatan di dalam membangun ekonomi yang sekarang ini sudah luar biasa ya. Tahun 1970 dia kan tertinggal juga sama. Jadi akselerasi cepat karena kolektif ya. Karena tadi pertama mereka memulai dari revolusi mental gerakan moral, gerakan membangun karakter unggul ya. Kemudian berani bertanggung jawab, kejujuran, kemudian kemandirian. Itu tuh juga harus karakter itu itu. Selain kemudian persoalan tadi persoalan kolaborasi. Ini koordinasi kemudian komunikasi antara pihak. Persoalan kepemimpinan dan manajemen dalam pemberdayaan itu juga harus ya. Kemudian tadi literasi keuangan, kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk bisa melahirkan produk unggul. Hilirisasinya itu produk yang bisa kemudian dinikmati oleh
konsumen. Sesuai pasar. Sesuai pasar. Nah, itu penting juga ya, analisisnya kan kudu Nah, dalam jadi, juga ya Ustaz. kembali kepada itulah kenapa saya tertarik harus dikolaborasikan dengan Gerakan Desa Emas yang membangun keunggulan SDM berbasis komunitas, berbasis desa, berbasis garda terdepan. Oke. Nah, artinya PR-nya masih ada nih Ustaz ya untuk literasi keuangan ya, literasi keuangan terus masih gimana kalau Ustaz lihat ini kan se-Lampung nih kalau DPD ya. Jadi, tanggung jawabnya nih. Jadi literasi. Jadi gini, oke ya. Keuangannya seperti apa nih perkembangannya Ustaz? Gini, oleh karena itu kan gini, saya dari awal juga menyampaikan bahwa kita ini kan membangun sistem. Iya. Ya, tadi rakyat memberikan daulatnya kepada 3 institusi ini. Ada yang namanya legislatif, kemudian eksekutif, kemudian yang namanya yudikatif. Ini kan harus dalam sinergi, ya kan? Legislatif itu mungkin kepada gagasan konsep peraturan perundang-undangan, menetapkan APBN, kemudian menetapkan APBD, ya, tetapi kan pada akhirnya eksekutif sebaik apapun gagasan ataupun visi misi membangun rakyat ke depan, membangun daerah ke depan, tetapi harus terkolaborasi dengan kemampuan eksekutifnya. Ya kan? Benar. Ya, misalnya saya punya keinginan untuk bagaimana konsep-konsep terkait dengan Gerakan Desa Emas membangun desa berbasiskan 5 pilar ini ya, pembangunan SDM, pembangunan kolaborasi, pembangunan kepemimpinan dan manajemen, pembangunan literasi keuangan, ya, kemudian yang terakhir ada membangun produk keunggulan. Ini nggak bisa semata-mata ini ide gagasannya legislatif, dia harus dituangkan dalam bentuk nanti kan kerangka peraturan perundang-undangan. Apakah kemudian peraturan perundang-undangan ini harus lebih lanjut lagi? Sudah mendukung nggak ke arah itu? Misalnya saat sekarang ini ada usulan untuk sedang dilakukan revisi undang-undang tentang desa. Ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Nomor 6 tahun 2014. Saya ingin berikan dukungan itu karena harus dilakukan penguatan di situ. Ya kan? Harus komprehensif, tidak hanya memberikan misalnya dana desa dari APBN 1 miliar rata-rata per tahun, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM desa. Oleh karena itu kenapa saya menggagas yang namanya Kampus Desa Emas. Kampus Desa Emas itu adalah sebuah gerakan pembelajaran berbasis desa, berbasis sebuah proses pembelajaran yang tidak hanya tergantung dari bangunan dan gedung, tetapi proses pencerdasan anak bangsa mulai dari desa. Yang tidak terlihat itu yang penting. Kira-kira begitu kan. Sekali lagi, gagasan-gagasan perjuangan yang seperti ini tentu tidak bisa hanya dijawab oleh fungsi saya sebagai anggota DPD RI. Kolaborasi dengan fungsi-fungsi eksekutif yang akan mengeksekusi. Lebih lanjut lagi ada dengan fungsi yudikatifnya juga peran penting, penegakan hukum, penegakan peraturan dan sebagainya. Jangan kemudian yudikatifnya kemudian konstitusinya diacak-acak. Harus ada yang menjagain. Komitmen kita untuk menjadikan 4 pilar. Empat pilar bangsa dan bernegara, membangun bangsa, membangun daerah, bagaimana komitmen menjaga tata kelola yang benar berdasarkan regulasi, berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang, itu pun harus dijaga. Supaya kemudian keteraturan itu terjadi. Kita tidak mungkin membangun dalam suasana yang hiruk pikuk, saling menyandra, saling curiga. Oleh karena itu harus terjadi penegakan hukum. Salah satunya misalnya kenapa hancurnya jalan dan sebagainya. Ya kan? Karena perlu ada yang namanya pengendalian jalan, adanya penegakan hukum. Ini nggak ada. Siapa sekarang? Ada tapi fungsinya ya? Ada fungsinya, tetapi belum teroptimalkan. Dioptimalkan fungsinya. Fungsinya belum teroptimalkan. Ada lembaganya, ada orangnya. Tapi eksekusinya fungsionalisasinya yang harus ditingkatkan. Ya kan? Apa faktornya itu? Bayangkan saja, yang kendaraan bertonton kemudian masuk di kelas odol yang tidak, yang tonasenya bukan untuk dimasuki oleh kendaraan yang melebihi kapasitas. Nggak ada penegakannya, nggak ada yang jagain, nggak ada. Hancur jalannya sebagainya. Kemarin odol zero odol katanya. Tapi sekarang tetap aja ya Ustaz ya. Katanya mau dipotong itu. Bener sih eksekusinya ya Ustaz. Jadi, sudah benar rakyat secara komprehensif memberikan tugas dan kewenangannya kepada para pemimpinnya, baik yang ada di legislatif, yang ada di eksekutif, yudikatif itu sebenarnya juga dipilih. Ya kan? Hanya prosesnya dari sini. Kan gitu kan. Terpilih representasinya rakyat dari sini kan. Misalnya Mahkamah Konstitusi kan, hakimnya ada 9, dipilih oleh siapa? 3 hakimnya dipilih oleh DPR, ya kan? 3 hakimnya dipilih oleh Presiden, tiga kemudian hakimnya adalah dipilih oleh proses di MA, ya kan? Itu kan
proses pemilihan sebetulnya. Iya. Ya kan? Kelembagaan yudikatif juga lahir dari proses lahirnya kelembagaan legislatif dan eksekutif. Jadi pada akhirnya juga dipilih juga. Jadi Dipilih juga. rakyat sebetulnya memberikan mandat kepada Legis- lembaga tinggi negara yang mendapatkan mandat untuk mengelola negara secara holistik, kemudian secara check and balance. Ya, oleh karena itu harus kita jagain. Iya, Ya, saling sudah menjaga baik ya. kita punya 4 pilar yang memungkinkan negara ini bisa dikelola dengan baik. Ya, sekarang tugas. Ya, tugas kita tinggal bagaimana menjaga pilar pilar jangan ini sampai untuk retak. tidak diacak-acak. Bukan hanya retak, tidak diobok-obok diacak-acak. Susunannya ya, konstruksinya bisa diacak, bahaya juga ya, Ustaz, bisa rapuh ini Jadi kembali atapnya. tadi saya sudah berikhtiar sebagai legislatif ya. Dia adalah dengan fungsi-fungsi yang tadi itu tentu menjadi PR ke depan kan, peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui melalui optimalisasi pemberdayaan ekonomi rakyat. Ini kan PR. Misalnya saya catat ya untuk Lampung juga masih harus meningkatkan ketertinggalannya. Salah satu yang digunakan misalnya untuk melihat bagaimana kemajuan kualitas pembangunan di sebuah daerah atau sebuah negara kan dengan salah satu ukurannya IPM. Indeks pembangunan manusia yang mengukur tiga variabel ya. Terkait dengan kualitas pendidikannya atau pendidikannya ataupun yang kesehatannya, yang ketiga ada income per kapita. Ya, IPM kita untuk saat sekarang ini yang saya baca itu terakhir 2023 BPS mencatat Lampung baru 72,48. Sementara rata-rata nasionalnya IPM-nya itu sudah 74,39. Jadi Lampung juga masih punya PR untuk mencapai itu ya. Jadi sekali lagi ini dibutuhkan dari kelengkapan regulasi, kemudian kebijakan anggaran dan variabel-variabel yang lainnya. Oke, luar biasa Ustadz. Ini banyak, sebenarnya panjang ini Ustadz kita membahas ya, apalagi tentang UMKM ini Ustadz ya. UMKM ini perlu banget nih di Lampung nih, udah anak-anak muda semua lah, tadi mama, ternyata ada anak muda juga ya Ustadz ya, yang cukup konsen terhadap UMKM tadi. Dia nggak mau lagi terkungkung sama keinginan orang tua yang jadi PNS dan lain sebagainya. Itu bagus sih Ustadz ya. Tapi nanti kita bisa bahas lagi ke depan Ustadz terkait hal ini lebih spesifik lagi. Nah Ustadz, terakhir kita closing statement ya Ustadz kepada calon-calon konstituen atau pemilih kita nanti. Ya, tentu saya ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, untuk rakyat Indonesia melalui peran-peran yang bisa saya lakukan saat sekarang ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh rakyat Lampung untuk bisa membawa tugas mulia dan terhormat, yaitu sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya tentu sebagai kapasitas sebagai anggota legislatif yang punya fungsi, yaitu dalam rangka legislasi, kemudian budgeting anggaran dan pengawasan serta representasi daerah, telah berikhtiar untuk bisa mencapai tujuan pembangunan nasional khususnya di Lampung. Tetapi sekali lagi bahwa ini perlu disinergikan dalam rangka mencapai itu. 5 fundamental yang harus terus diperbaiki. Pertama adalah terkait dengan kualitas SDM, yang kedua adalah membangun sinergi, kemudian yang ketiga adalah menata dan mengolah kepemimpinan dan manajemen pengelolaan pembangunan yang harus lebih baik, tersinergi, terkoneksi. Kemudian tadi juga ya tidak kalah pentingnya terkait dengan literasi keuangan. Dan kita berikhtiar untuk menjadi terbaik. Lahirkan karya-karya besar untuk terus berinovasi. Sehingga kemudian karya-karya kita adalah karya yang tidak saja bisa dirasakan oleh kita sebagai sebuah bangsa, tetapi karya-karya yang bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita di mancanegara. Ada keunggulan-keunggulan produk tidak saja berstandar nasional tetapi berstandar internasional sekalipun. Sehingga kesiapan kita untuk membangun peradaban terus kita ikhtiarkan dengan sinergi 3 kelembagaan ini untuk bekerja secara maksimal, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Keren banget. Ustadz, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di podcast Lampung Memilih Ustadz. Ya, kita bisa bahas lagi nih ya ke depannya. Jadi keren banget nih, ternyata banyak banget. Ternyata tugas DPD itu sangat kompleks juga ya Ustadz ya. Mensinergikan apalagi tadi di komite yang tidak populer bisa dikatakan karena hanya konsep dan eksekusi, tidak ada barangnya. Oke. Ya Ustadz, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita yang terbaik lah, doa yang terbaik untuk Ustadz Kiai Haji Insinyur Abdul Hakim MM. Ya, sahabat podcast Lampung Memilih, kamu bisa terus tonton ya referensi-referensi apa gagasan-gagasan bagi para caleg, baik itu DPR
kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI hingga DPD RI. Jadi kamu bisa buka aja tuh di YouTube, kemudian cari channel Metro TV Lampung, kemudian cari di playlist dan bisa diklik. Di situ ada sekitar 16 episode yang bisa kamu tonton. Kemudian ada Pak Abdul Hakim juga, nanti kita upload segera. Ya, terima kasih banyak. Aji pamit, bersama kru yang bertugas juga pamit. See ya.